presentasi adalah Pak Joni dari Fakultas Ekonomi UI, khususnya dari pasca FEUI ya. Tentang ekonomi priority sectors dengan melihat pendekatan social economic matrix. Biasanya mungkin sekitar 45 menit presentasi, jadi hari ini yang presentasi harusnya 2, tapi karena satu dan 2 hal dari SVJ karena mendadak tidak bisa, jadi silakan Pak Joni untuk seluruh waktunya ya. Terima kasih banyak. Oke, apa kabar dulu? Terima kasih Mbak Lydia punya hari ini sama Pak yang ingin acara ini, dan saya diminta oleh Pak Budi untuk presentasi ini sebenarnya adalah tugas akhir dari bimbingan mahasiswa saya di UI. Kalau nggak punya partner di BPS susah untuk bisa bikin SAM dengan rumah tangga yang 20 grup di dalam, karena harus menggunakan sosmed. Karena itu saya mengajak Lydia waktu itu untuk mendevelop SAM yang punya rumah tangga yang cukup detail. Ini adalah beberapa hal yang mau saya sampaikan pada siang hari ini. Mungkin nanti akan banyak penekanan di data dan metodologi, ahli dan discussion. Saya pikir ini bisa didiskusikan. Yang pertama sebenarnya waktu itu saya waktu datang ke beberapa seminar di Presto atau di IRSA, saya dapat ide kenapa nggak buat tentang ini gitu, tentang green economy ini dari pandangan dari tools saya, dari kemampuan kalian yang waktu itu saya punya di dalam konteks social economic matrix. Dan kalau kita lihat definisinya di mengenai 2011 itu sebenarnya green economy cuma ingin melihat ekonomi dari 3 aspek, yaitu persoalan low carbon, resource efisien, dan socially inclusive. Jadi kita akan melihat beberapa indikator yang terkait dengan low carbon, resource efisien, socially inclusive. Nah, dari sini sebenarnya kita ingin menjelaskan lebih detail sebenarnya kalau di Indonesia itu seperti apa, dan kalau Indonesia ingin mencapai ekonomi yang supaya green economy ini, bagaimana apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Tentu riset ini masih ada keterbatasannya, nanti saya akan sampaikan keterbatasan riset ini karena kesulitan juga kalau kita menghitung beberapa aspek yang sampai komprehensif dan detail. Nah, kalau yang pertama dari aspek yang pertama tentang low carbon, kalau ini saya ambil dari database di dunia, saya lihat bahwa Indonesia kalau di tahun 2008 lebih tinggi dari Thailand dan Malaysia. Di tahun 2010 ini Indonesia lebih baik dari Thailand dan Malaysia. Tetapi ini exclude land use ya. Jadi konteksnya Indonesia dalam konteks ini dibandingkan negara-negara kayak Singapura, Korea, Brazil, Australia tentu masih lebih buruk dibanding negara-negara yang saya sebutkan tadi. Tapi juga kalau compare secara rata-rata dengan dunia, Indonesia masih lebih tinggi dalam konteks CO2 emission. Jadi dalam konteks ini pasti akan ada banyak pertanyaan, apakah Indonesia masih on the track dalam konteks low carbon, dan apakah kemudian upaya kita ingin mencapai emisi yang rendah pada tahun 2020 atau orang menyebutnya 2020 dan 2025 mungkin itu bisa tercapai dalam konteks indikator low carbon. Nah, yang kedua adalah tentang resource efisien. Ya, di compare dengan negara-negara lain, kita masih terlalu tinggi ya. Dunia seperti ini, kemudian Indonesia masih lebih buruk daripada Thailand, Malaysia, Korea, Vietnam, Australia, Brazil, dan seterusnya. Jadi dalam konteks yang kedua, indikator yang
bicara tentang resource efisien Indonesia juga mungkin menjadi pertanyaan apakah Indonesia sudah melakukan alokasi yang baik dalam konteks sumber daya dalam konteks ini. Jadi kita bisa lihat Indonesia compare negara-negara lain, dan indikator yang kedua ini juga mungkin ada pertanyaan buat kita semua, apakah Indonesia juga on the track dalam konteks green economy. Nah, yang ketiga kalau kita lihat dalam konteks Gini ratio, Anda bisa lihat yang berwarna merah di sini. Dan pada tahun terakhir 2012 Gini ratio kita 0,41 ya, biasanya 0,3 gitu. Anda bisa lihat fluktuasinya tiba-tiba sekarang dari 0,41 ya. Dan ini tentu walaupun pertumbuhan ekonomi kita menunjukkan sejak 2009 menunjukkan angka yang cukup tinggi, tetapi juga diikuti dengan persoalan ketimpangan yang cukup tinggi di 0,41 ini. Sebagai contoh aja data BPS, kalau kita eksplorasi di tahun 2004 compare ke 2011 misalnya, di 2004 compare ke 2011 ini, kalau kita bisa breakdown menjadi grup rumah tangga 40-40-20 seperti yang banyak disarankan orang, itu orang-orang yang berada di 40 terbawah itu kuenya kemudian berpindah ke orang-orang yang berada di medium maupun di atas. Jadi kita bisa lihat bahwa memang ada ketimpangannya semakin besar. Kita bisa jelaskan di 2004 ke 2011 di sini yang cukup jauh, ketika 40% rumah tangga yang paling bawah itu kemudian kuenya harus terbagi dengan yang medium dan yang tinggi, yang tinggi. Jadi artinya kue di situ orang-orang miskin justru melakukan distribusi ke orang-orang yang menengah dan kaya. Dalam konteks ini juga bisa menjadi pertanyaan buat kita, apakah dalam konteks ketimpangan ini juga Indonesia harus memperhatikan bahwa dalam aspek yang ketiga juga kita punya persoalan dalam konteks ketimpangan. Nah, dari cerita ini saya rasa yang paling penting salah satunya adalah tentang social inclusive ini menjadi pertanyaan, dan kenapa ini menjadi persoalan. Saya rasa ini ada beberapa alasan orang mengatakan bahwa inequality adalah persoalan yang menjadi persoalan gitu. Ya, dalam konteks ini misalnya persoalannya menjadi costly policy dari income redistribution, misalnya begitu, terus kemudian menjadi berdampak terhadap social cohesion, kemudian menyebabkan ekonomi kita menjadi inefisien dan seterusnya. Jadi beberapa argumen ini harus juga kita lihat bahwa dari tiga aspek tadi, apakah dari aspek sosial, dari aspek ekonomi dan lingkungan, itu mungkin buat kita menjadi pertanyaan apakah Indonesia sudah on the track dalam konteks ekonomi. Nah, kalau kita sampaikan di sini, lihat antar waktu dari berbagai macam indikator, dari mulai economic growth, natural resource depletion level, Gini ratio dan emission, kita bisa lihat ya emission kita di 2000 sampai 2010 cenderung meningkat, walaupun 2009 sempat mungkin ada penurunan. Saya kita tahu di 2008 ada adjustment karena penyesuaian harga energi di situ, dan mungkin kemudian meningkat lagi menjadi 2010 kemudian mengalami peningkatan. Dalam konteks carbon emission seperti itu kita lihat grafiknya di sini. Kemudian dalam konteks Gini ratio tadi sudah dijelaskan, bahkan di tahun 2012 ini sudah mencapai 0,41 di sini. Jadi dalam konteks Gini ratio juga menunjukkan bahwa Indonesia mungkin belum on the track dalam konteks green economy. Yang ketiga, natural resource depletion level di konteks ini, walaupun ini kelihatannya berfluktuasi, tetapi dalam konteks compare dengan negara-negara lain, Indonesia masih belum resource efisien. Nah, dari sinilah berangkat dari berbagai fakta ini, kami mencoba melakukan riset harusnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita untuk melihat dalam konteks membangun sektor-sektor ekonomi apa yang harus diperhatikan. Nah, saya mau cerita sedikit, itu adalah fakta-fakta tadi dari tiga aspek yang ada di Indonesia compare juga negara lain. Nah, dalam konteks Indonesia tidak ada dokumen yang menurut saya sih tidak ada dokumen yang jelas gitu, roadmap-nya gitu. Jadi saya cuma pemikiran saya aja, kemudian menyusun, mungkin ada orang juga pernah menyusun hal yang sama. Saya coba petakan dari
beberapa sumber yang ada, dimulai dari 2004 sebenarnya dengan pro job dan pro growth, kemudian 2007 menambahkan satu pilar lagi, kemudian di 2008 Indonesia sebenarnya sudah mencoba melakukan perencanaan terhadap aspek lingkungan, ya, kita bisa lihat di sini, dan di AKDMI 2010-2014, kemudian di 2009 ada Undang-Undang 32 2009 tentang Environmental Protection and Management. Kemudian di 2010 ini Anda bisa lihat ada RAN-BRK. Kemudian terakhir saya rasa semua orang juga tahu di 2020 tentang Daily Emission Reduction 26%. Jadi kalau melihat rencana ini, apa yang dilakukan oleh government Pemerintah Indonesia, sebenarnya upaya-upaya ini tentunya diharapkan bisa mensupport tadi dalam konteks resource efisien dan dalam konteks menurunkan emisi. Nah, tapi kalau melihat dari sini memang plannya lebih bias ke situ, mungkin belum konteksnya sosial inklusifnya mungkin belum terlihat ya kalau dari gambaran ini. Nah, saya lihat berbagai report. Kalau kita lihat belum ada dokumen yang cukup komprehensif membahas tentang green economy dalam konteks Indonesia. Saya membaca beberapa report, salah satunya ini saya ambil dari report G di Bappenas di November 2011. Saya rasa ini, saya tidak tahu apakah teman-teman pernah baca ini semua. Tapi kalau saya lihat dalam konteks sebenarnya ini pemahaman saya membaca semua dokumen-dokumen itu sebenarnya awalnya kalau di Indonesia mencoba dalam konteks green economy ini sebenarnya lebih ke dimensi lingkungan. Ya, tapi perlahan-lahan karena ada kritikan bahwa Indonesia itu walaupun gelombang tinggi dan seterusnya, tetapi sedikit mengabaikan tentang persoalan ketimpangan. Karena itu kemudian berikutnya Indonesia mencoba melakukan skala prioritas terhadap aspek sosial. Walaupun pada akhirnya tadi seperti yang dijelaskan di roadmap ini ya, kira-kira kalau kita bisa memaksa ini sebagai roadmap, sebenarnya tujuan akhir kita tetap ada di dalam konteks lingkungan. Tetapi di sini dalam report G ini 2011 ini mengatakan bahwa kita harus prioritaskan tentang social inclusion. Beberapa alasan untuk bisa kita lihat di situ. Jadi kalau saya membaca berbagai macam dokumen tentang green economy dalam konteks Indonesia, mungkin awal-awalnya tetap ingin memperhatikan aspek lingkungan dan tujuan akhirnya di tahun 2020 ingin mengurangi low carbon dan seterusnya. Tetapi pada perjalanannya mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan, dan ini harus jadi upaya untuk mencapai lingkungan yang baik itu juga harus diikuti dengan persoalan social inclusion. Ya, sebagai contoh misalnya kalau pemerintah ingin melakukan promote gitu terhadap biosolar, ini masih ada kontribusi jauh dari Indonesia sebanyak 90% dari solar. Itu juga banyak orang mungkin nggak tahu bahwa di dalam biosolar itu 90% adalah minyak solar yang juga disubsidi juga, ya, harganya kan masih sekitar 5.500, jadi disubsidi juga oleh government. Jadi saya rasa belum terlalu terus, dan belum ada mesin-mesin katanya secara teknologi udah ngobrol sama Toyota gitu segala macam, belum ada teknologi yang bisa lebih dari 20%. Jadi mungkin paling banter nanti B20 untuk udah paling top untuk bisa. Tapi kemudian orang-orang ITB lagi ngembangin lagi, jadi biosolar saya nggak ngerti senyawa kimianya. Nah, mereka mau mengembangkan yang kira-kira bisa sampai 100%. Nah, orang ITB teknik kimianya mau mengembangkan itu. Tapi apakah itu harganya kompetitif atau enggak ya nggak tahu. Ya, selama solar masih 5.500 ya nggak mungkin lah itu barang itu bisa masuk gitu. Nah, jadi karena itulah saya berkesempatan dapetin informasi ini. Sementara kalau ini tadi Lidianya orang BPS, dia bisa mengakses data Sosnas 2008, dan kemudian kita bisa bikin rumah tangga yang dipisah antara desa kota dan seterusnya. Nah, saat ini Kementerian Keuangan lagi pusing juga dengan LPG 3 kg karena subsidinya besar, hampir 40 triliun. Mereka lagi mau, saya udah ngomong sejak waktu subsidi masih kita 4 triliun, suatu hari Anda akan temukan subsidi ini berkali lipat dari kondisi sekarang. Kalau Anda nggak
oh masih tenang 4 triliun, 5 triliun. Lama-lama sekarang udah 40 triliun, mereka udah pusing juga. Jadi ini LPG nggak dikontrol, gimana Anda bisa siapa aja gitu loh. Anda makan warteg dapat subsidi, ya. Makan gorengan lagi, ya. Udah dapat subsidi, nggak usah kesehatan lagi karena baru saja disemprot knalpot ya di jalan. Ya tuh. Tapi Indonesia memang menurut saya kaget waktu itu subsidi listrik luar biasa sekali, sampai rumah tangga yang 6.600 sekalipun itu dapat subsidi. Jadi Anda bisa bayangkan, ya, itu udah lama dilepas subsidinya dan pasti besar. Nah, saya berangkat dari data ini, jadi kontribusi di chapter ini sebenarnya mendevelop dua ini yang saya rasa saya juga nggak tahu bisa mengadakan FGD lagi atau enggak kalau bukan sekelas D yang maju gitu. Nah, yang dengan berangkat data itu saya mengembangkan beberapa, ini sebenarnya indeks sederhana yang social matrix. Saya bikin indeks auto multiplier index, kemudian emission multiplier index, dan juga value index gitu. Nah, di sini tujuannya untuk melihat bagaimana kontribusi sektor itu terhadap penciptaan output dalam konteks ekonomi, sementara ini dalam konteks bagaimana sektor-sektor itu kalau dia tumbuh, kira-kira dia punya kontribusi terhadap emisinya besar atau kecil, tinggi atau rendah. Nah, dengan indeks ini kita bisa melihat bagaimana kontribusi sektor itu kalau dia tumbuh, apakah dia juga berkontribusi terhadap penciptaan emisi dalam konteks ini adalah CO2. Nah, kenapa saya bisa mengkalkulasi ini ya? Biasanya saham-saham standar tadi bisa mengkalkulasi auto multiplier. Nah, kenapa saya bisa mengkalkulasi ini? Nah, ini karena saya tadi memecah sektor energinya dengan detail. Jadi karbon konten di setiap energi yang dikonsumsi oleh sektor itu lewat coal, lewat gas dan juga lewat minyak itu, minyak premium tadi atau solar tadi bisa saya hitung. Ya, walaupun karbon kontennya masih statis ya karena kan pendekatannya sama. Nah, tetapi emisi yang dihasilkan di sini memang hanya dari energi sektor. Nah, itulah kelemahan paper kami yang tidak bisa menghitung emisi dari land use, dari forest, dari ekspansinya oil palm gitu, memakai forest. Nah, itu kami nggak bisa hitung. Itu kan harus ada model land use sendiri gitu loh, bahwa kalau oil palm itu ekspansi kira-kira berapa land yang mengalami perubahan dan terus berimpact terhadap emisi dari proses perubahan land tadi. Nah, itu yang kelemahan paper kami di sini yang kami ingin sampaikan. Dan kalau value index, karena tadi kita mencoba mendesain dari basis sektor rumah tangga berdasarkan income di desa dan di kota, desa 1 sampai desa 10, kita mencoba menghitung value index ini. Nah, dari 3 indikator itu kita bikin kriteria. Ya. Kriteria yang pertama tentu identifikasi terhadap green economy priority sektor. Kalau dia memenuhi kriteria di mana auto multiplier-nya lebih besar dari 1, ini maksudnya adalah kalau indeksnya lebih besar dari 1 itu maksudnya bahwa output multiplier itu kemampuan mengenerate output yang di dalam perekonomian lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan seluruh sektor. Jadi kalau dia lebih di atas 1 berarti kemampuan dia mengenerate output itu di atas kemampuan seluruh sektor dalam perekonomian. Kalau PE di bawah 1 ini adalah emission multiplier index, di bawah 1 berarti kemampuan sektor itu waktu ada perubahan output dia berada di bawah rata-rata dari seluruh sektor dalam berkontribusi terhadap emisi. Sementara kalau tail kita nggak bisa mendekati dengan pendekatan ini adalah tail after simulasi. Jadi kalau sektor itu mengalami kenaikan output, gimana menciptakan tail di rumah tangganya compare dengan rumah tangga yang dengan tail yang lama. Jadi kita melihat dalam konteks ini, di mana tail equality yang baru ini lebih rendah daripada yang awalnya. Kalau dia lebih rendah, maka sektor itu mampu membuat income distribution-nya dalam konteks income distribution lebih merata. Jadi ketiga-tiganya ini sebenarnya tekniknya sederhana saja. Kalau ada sektor mengalami kenaikan output, nah pertanyaannya adalah apakah sektor itu mampu mengenerate output lebih tinggi daripada sektor-sektor lainnya. Terus kalau dia mengalami kenaikan output, apakah dia berkontribusi terhadap emisi yang lebih rendah daripada seluruh sektor yang lain? Dan yang ketiga, apakah membuat income distribution menjadi lebih merata atau tidak? Nah, ini beberapa kriterianya. Sementara kalau memenuhi satu kriteria, tentu kalau ada 3 ya, Anda bisa lihat ini
ini dalam konteks ini dia lebih ke bias ke output ya. Ini kalau kriterianya memenuhi ini maka dia ke low emission doang. Kalau dia kesini maka dia cuma fokus pada income equality. Nah yang lebih penting sebenarnya sektor-sektor ini sebenarnya. Nah kalau pemerintah kalau ini sudah tahu, sebenarnya sektor-sektor inilah yang harus lebih didorong untuk sampai ke green economy private sector, karena mereka pada dasarnya hanya memenuhi 2 dari 3 kriteria yang kita definisikan sebagai green economy private sector. Nah dari data yang ada, sektornya dari 24 kita disagregasi menjadi lebih dari 24 sektor. Nah kita bisa lihat seperti ini. Dalam konteks output multiplier nih, kalau dia ini garis satu ini menunjukkan, kalau dia berada di pas di garis satu ini menunjukkan bahwa sektor-sektor itu adalah berada kemampuannya berada pada rata-rata kemampuan semua orang atau semua sektor dalam konteks ini. Nah ini sektornya dari sektor 1 sampai 41 ya. Nah, saya nggak mendefinisikan sektor 1 sampai 41 ini apa. Nah di kapalnya sih ada. Nah jadi kita bisa lihat beberapa sektor yang tentu di atas kemampuan rata-rata seluruh sektor. Jadi yang berada di atas garis biru inilah yang kemudian dia punya kemampuan dalam mendorong output yang lebih tinggi daripada kemampuan rata-rata seluruh sektor. Nah, sektor-sektor ini tentunya kalau dalam konteks output multiplier dia lebih bisa kita prioritaskan untuk bisa dalam konteks output ini. Nah, sayangnya dari identifikasi ini kita bisa lihat bahwa sektor-sektor yang memiliki output multiplier tinggi adalah energi-related sektor, ya, pasti industri basisnya, dan juga electricity non hydro, yaitu karena mengambil inputnya banyak ke sektor-sektor lain. Jadi basically ini sih sebenarnya karena ini pendekatannya backward multiplier, maksudnya adalah kalau sektor itu membutuhkan banyak input dari sektor lain di domestik, pasti sektor itu memiliki keterkaitan yang kuat ke belakang, sehingga akibatnya dia bisa mengenerate output yang lebih banyak di dalam konteks perekonomian. Jadi yang dimaksud mengenerate ini tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga mengenerate sektor-sektor lain supaya juga lebih tumbuh ya di dalam perekonomian. Nah ini itu yang pertama. Yang sayangnya ini sekali lagi tidak mengabaikan persoalan tentang sosial dan juga persoalan tentang lingkungan, ya, hanya fokus pada output multiplier index. Nah yang kedua kepada emission multiplier index. Nah, Anda bisa lihat kalau mau jadi banyak sekali sektor-sektor yang berada di bawah kemampuan rata-rata dalam konteks ini. Nah, jadi di sini sektor-sektor yang menghasilkan emisi yang rendah ketika dia mengalami ini adalah oil sector dan juga geothermal. Ya, perhatikan kedua sektor ini adalah sektor-sektor yang inputnya tidak intensif menggunakan energi, sehingga kalau dia tidak intensif menggunakan energi, dia tidak berkontribusi atau kurang berkontribusi terhadap CO2 emission. Jadi sektor-sektor yang energi intensif, ya, mengkonsumsi energi intensif seperti land transportation, trade, gitu. Nah itu pasti sektor-sektor itu adalah sektor-sektor yang membutuhkan banyak energi energi input. Nah kemudian dia pasti menghasilkan CO2 emission. Jadi kalau nggak kita pecah tadi inputnya pasti susah mengidentifikasinya. Jadi dengan seperti ini kita bisa lihat hanya dua sektor ini. Memang kalau kita lihat pasti inputnya oil sektor nggak mungkin yang ngambil gas, coal gitu, nggak mungkin. Ya geothermal juga nggak mungkin yang ngambil itu. Jadi pasti dia akan punya kontribusi terhadap CO2 emission pasti rendah. Ya. Nah tapi kalau electricity non hydro ini adalah sektor yang pasti menghasilkan CO2 emission yang tinggi. Karena dia inputnya banyak sekali, ya, dari crude, dari coal, ya, itu juga banyak. Apalagi sekarang lebih banyak ke coal sekarang. Kalau Anda lihat strukturnya inputnya electricity itu lebih banyak sekarang kontribusinya ke coal. Dulu adalah crude sekarang dicoba dikurangi lewat coal. Ya, kenapa lewat coal? Ya? Kalau Anda pertama sih sebenarnya PLN kalau ditanya kenapa Anda pakai coal? Ya gampang aja, sumber dayanya banyak, gitu. Ada lebih murah dari crude. Gitu, lebih murah dari crude. Kenapa nggak pakai gas? Gas lebih mahal, gitu. Tapi lebih murah dari crude, tapi mesti lebih mahal daripada coal. Jadi bingung kan Anda. Jadi kalau kenapa nggak pergi ke gas? Gitu, gas lebih mahal dari coal, tapi lebih murah dari crude. Nggak dipilih. Yang paling dipilih adalah coal. Gitu. Nah, padahal kalau presiden mau dia bisa perintahkan pakai gas saja banyak, gitu ya, supaya emisinya lebih rendah. Ya, nah itu saya nggak tahu. Karena kita
Kalau yang renewable, yang geothermal dan hydro, persoalannya katanya untuk hydro misalnya Indonesia sudah terbatas PLTA. Ya, paling ada atau di Jawa Barat atau di mana. Itu pun juga nggak akan besar. Jadi karena tempatnya yang sulit mencari PLTA itu, jadi terbatas. Kalau geothermal ributnya cuma persoalan 9 ke 12. Ya, jadi kan pengusaha geothermal itu kan buat ke PLN. Ya, jadi waktu itu saya mau wawancara almarhum Wamen itu, kenapa PLN nggak mau beli Pak geothermal gitu? Ya PLN mau beli, tapi dia maunya 9 sen, harga pasar sekitar 12 sen waktu itu. Waktu saya wawancara di tahun terakhir itu. Nah jadi 12 tapi 9. Kalau kata PLN, kalau ini jualnya 9, saya juga bisa bikin 9 ada dia. Tapi dijual di pasar 12 gitu. Tapi PLN nggak mau beli. Kita bisa bayangin kalau crude itu kira-kira 30 sen per kWh. Kalau geothermal itu sekitar pasarnya 12 sampai 15 sen per kWh. Sebenarnya kalau PLN pindah ke geothermal, setengahnya sudah bisa berkurang dan harusnya subsidi kita lebih sedikit, ya, lebih rendah. Tapi ya nggak tahu. Ya Anda tahu lah kenapa tetap mau pakai crude gitu. Ya Anda harus tahu. Nah, saya kemarin barusan kalau kembali dia ikutan. Jadi waktu itu saya diundang oleh sebenarnya Pak Suwa yang diundang, tapi saya diminta ikutan Pak Suwa di Masena tentang biofuel. Itu mau kasih rekomendasi lah di Masena ke pemerintahan yang baru. Saya surprise juga ya bahwa kita mengimpor BBM itu luar biasa gitu. Nah di tahun 2020 kira-kira ya, 6 tahun dari sekarang, kira-kira kita akan punya konsumsi 2 juta kiloliter per day. Ya. Anda bisa bayangin tuh. Ya, sekarang udah 1,4, nanti 2. Gitu. Kalau kilang minyak kita nggak ditambah, begini-begini aja, produksi kita turun, ya, impor akan lebih banyak lagi. Nah kalau impor lebih banyak, kalau Anda adalah pemegang lisensi impor di Indonesia, Anda bisa. Nah, yang tadi Mbak tanyakan itu kan yang ini ya, sebenarnya ya ini kan relatif. Dibandingkan dengan restoran dan hotel yang 1,15, ini 1,16. Tapi dengan large scale mining dia berarti perform better ya ternyata. Padahal itu kan yang hendak diberangus sebenarnya sama pemerintah. Yang mana? Yang small scale mining. Galian C sama pasir masih ada sih eksis. Yang kecil itu masih ya. Tapi itu masuk kan di sini yang yang kecil, yang kecil. Ya. Tapi kalau yang besar ya tentunya ada di saya udah pisahin itu mineral ya. Mineral mining itu udah saya desain sendiri. Ya. Karena BPS itu mineral mining coal itu jadi satu kan. Mineral mining coal jadi satu. Nah coal saya naikin, mineral mining saya naikin. Nah sisanya tinggal yang ini. Ya, sedikit. Nah ini adalah sektor-sektor yang memiliki 2 kriteria ini. Ya, kepada output dan low emission, ke public services, kepada output dan income inequality ada trade dan land. Saya sudah bilang ya, ini trade dan land. Nah, jadi kalau Anda sebagai orang energi ngomong sama orang Pertamina gitu, sama orang SDM, hati-hati diskusinya. Karena bagi mereka taksi, mobil plat hitam itu adalah sektor transportasi. Jadi siapapun yang ngambil bensin di SPBU dianggap sebagai sektor transportasi. Gitu. Saya dari ekonom waktu datang ngobrol nggak bisa gitu. Yang plat hitam ya itu dianggap sebagai rumah tangga. Yang DHL terus apa lagi? Mobil Tiki masuk ambil premium itu dianggap sebagai services. Ngerti nggak maksudnya? Jadi trade, wah ini banyak banget. Dan bisa bayangin lah kalau mobil yang beredar box itu kan services kerjanya, jadi ngambil premium di SPBU itu kan nggak semua sektor transportasi. Yang dimaksud sektor transportasi oleh bayangan kita kan adalah taksi, ya apa segala macam. Tapi kan pokoknya definisinya Pertamina itu siapa yang ngambil bensin di SPBU, tak ada sensor. Jadi mereka pasti bikin mapnya agak something, gitu. Kalau kita banyak di land trade gitu, jadi harus hati-hati. Itu kegiatan apa? Pertambangan aja banyak ngambil solar. Itu butuh truk keluar masuk daerah pertambangan.
gede banget tuh. Mereka kalau nggak di support solar, mereka juga akan mati. Jadi Anda harus lihat ini kenapa dia. Nah ini yang jadi persoalan. Jadi kalau kita mau ya, ini kan sebenarnya sederhana aja, ya kan? Ya, ribut 2 menteri itu bisa diatasi sebenarnya. Ya, sekarang ini kan, jadi Menteri Keuangan bikin surat ke industri belum balas ya kan tentang mobil low cost itu supaya tidak mengkonsumsi bensin. Gimana? Siapa yang bisa Anda kontrol kalau Anda punya mobil low cost gitu? Masuk malam-malam gak ada polisi ya, ambil juga lagi bensin pasti. Jadi susah juga ya. Nah maksud saya ini adalah kalau ini mau ya berarti harus land transportation-nya harus diperbaiki. Di negara-negara lain seperti Korea dan segala macam itu mereka udah serius. Kita nah ini adalah low emission income inequality tapi tidak support terhadap output. Nah, jadi Anda bisa lihat dong, harusnya ini ada upaya kan di sini dalam konteks gimana caranya mengenerate mereka supaya outputnya lebih tinggi, gimana mereka sebenarnya berkontribusi terhadap emisi yang rendah. Kalau ini terhadap income distribution. Ya, jadi sebenarnya di sini adalah letak policy government sebenarnya. Kalau kita dikritik sama orang-orang yang juga mengkhawatirkan persoalan hutan lewat land use tadi ya, tentu di sini sebenarnya peluang pemerintah untuk bisa melihat mereka bisa juga menjadi green economy private sector. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini ini pasti kalau di sini saya menjelaskan di sini ini adalah bias ke persoalan location antara urban dan rural, kemudian trade dan land transportation itu adalah menggunakan high speed diesel oil dan gasoline yang notabene itu adalah kontribusi terhadap CO2 emission. Nah, apa yang bisa saya simpulkan berdasarkan itu? Ya, tadi saya sudah sampaikan sebenarnya sebelum saya menyampaikan konklusi ini ada beberapa limitasi. Pertama, SAM itu dia fixed price ya. Jadi perubahan yang terjadi di dalam konteks ini kalau menggunakan simulasi menggunakan SAM itu adalah signalnya signal quantity, bukan signal price gitu. Ya, jadi kalau pakai signal price ya tentu kita harus pergi ke model-model computable generative theory. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mengconsider di sini tentang emisi lewat land use. Pasti ada pertanyaan ya. Yaitu reviewer saya juga komennya begitu. Anda bilang ini komprehensif terhadap 3 aspek, tapi Anda mengabaikan satu lewat land use. Saya belum pernah ketemu ada orang bisa menghitung pendekatan dengan SAM dan land use ini. Saya belum pernah dapat, jadi susah ya, saya juga belum dapat. Nah, itu yang pertama. Ini berdasarkan tadi, ini adalah komen kami, conclusion kami terhadap 11 sektor tadi. Jadi kita punya 11 yang memenuhi dan juga ada 10 sektor yang memenuhi 2 kriteria sebagai green economy konsep tadi ya, 11 dan 10. 10 itu yang tampil berikutnya. Nah, beberapa strategi bisa kita lakukan terhadap green economy private sector. Ya, kalau kita konteksnya gini loh, saya tidak tahu, mungkin orang pertanyaan yang bisa jawab. Saat ini waktu diskusi kemarin itu palm oil kita sekitar produksinya 2 juta ton, 2 juta ton per tahun. 2 juta ton itu ya banyak kali ya, saya nggak tahu. Targetnya itu 10 juta ton untuk bisa mensupport biofuel. Terus mau 10 juta ton. Terus orang Hutanan bilang kita masih ada sekitar 5 juta hektar hutan yang diperuntukkan bagi industri belum dimanfaatkan, kira-kira begitu. Nah, itu mungkin akan dimanfaatkan untuk sampai ke situ. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita bisa meningkatkan produksi palm oil tanpa ekspansi land gitu. Jadi itu saya nggak tahu apakah orang mungkin bibitnya atau apa, saya nggak tahu. Nah, itu kita perlu ada productivity gitu loh. Nah, kemarin saya juga baru tahu ternyata ada juga yang bisa menghasilkan biofuel dari buah. Namanya buah apa kemarin itu ya? Saya lupa. Itu dia bisa ditanam di tanah-tanah yang suboptimal. Gitu loh, yang suboptimal. Jadi tidak harus mungkin tidak harus membuka hutan gitu loh maksudnya. Jadi semua palm oil bisa di semua jenis tanah. Sebenarnya itu kan sebelum diskusi. Iya, oke. Nah, jadi saya nggak mendalami. Jadi maksud saya apakah kalau sektor-sektor agriculture ekspansi itu kemudian bisa nggak dia tetap menggunakan tanah yang existing, ya?
tetapi productivity-nya akan meningkat. Jadi tidak harus ekspansi menggunakan lahan, tapi jadi emisinya tidak mungkin bertambah lewat land use, tetapi outputnya tetap tinggi. Itu kan mungkin harusnya bisa dilakukan kan. Nah ini maksud saya, ini konteksnya di seperti ini. Nah satu lagi, kalau kita ingin mendevelop agriculture based industry itu sebaiknya ini juga dilakukan ya, supaya tadi sosial inklusifnya bisa sekalian dilakukan kira-kira begitu. Itu berangkat dari yang 11 sektor tadi. Nah sementara terhadap yang 10 ini gimana caranya? Ini terhadap sektor yang tadi public sektor ya, apa yang bisa dilakukan terhadap public sektor ini kan dia ini memberikan gap terhadap income distribution. Jadi kalau kita mengarah itu karena dia lebih bias ke urban. Ya, ini kan adalah jasa kesehatan, jasa pendidikan, pemerintah umum itu. Ya, saya nggak tahu pemerintah Indonesia itu kan kalau terakhir gitu kalau mau apa FGD apa itu istilahnya perjalanan dinas ya, itu pasti di kota-kota, nggak mungkin dia di desa-desa terpencil. Ya, makanya kota-kota Jogja, Semarang penuh langsung. Ya pasti mereka ya kan artinya nggak ada lah hotel di desa apa gitu kan, nggak ada juga ya. Mungkin itu adalah sektor-sektor yang memang banyak lebih bias di. Artinya kalau kita lihat data di SAM, orang-orang yang bekerja pada sektor-sektor publik ini lebih banyak lebar-lebar yang berada tinggalnya di daerah perkotaan, bias ke daerah perkotaan ketimbang mereka berada di daerah pedesaan gitu. Nah ini adalah sektor-sektor yang grup kedua. Jadi kalau Anda ingat yang di sini, ini tadi saya sudah bahas ini. Yang ini itu sudah saya singgung di pertama ini. Terus kemudian yang public sektor yang kotak kedua tadi, nah ini yang kotak keduanya di tanda kedua. Jadi kita sektor-sektor yang lebih kepada output dan income equality tapi dia kurang dalam konteks low emission, ya kita harus bikin atau partisipasi mereka terhadap energi efisiensi atau conversion program gitu. Saya nggak tahu. Harusnya tadi trade ini pasti karena persoalan dia ngambil ini, dia punya alat transportasi yang masih ngambil premium dan solar gitu. Dan land juga jelas, land transportation juga jelas itu ngambilnya dua itu. Nah bagaimana dia bisa ngambil yang lain? Gitu. Jadi kalau ngomong sama government sebenarnya, oh ya nanti kita aktifkan lagi SPBG. Kita dulu punya SPBG ada 10, sekarang tinggal 2 SPBG. Baja-baja yang biru saya kira masih pakai gas, ternyata enggak juga ya. Ya jadi saya tanya kenapa Pak nggak pakai gas? Karena SPBG-nya cuma ada di Tanah Abang di daerah Tanah Abang 1 tuh. Mau masa Pak kita ke sana-sana, padahal bensin udah habis Pak, nggak mungkin kita ke sana nggak nyampe. Ya, jadi pemerintahnya yang mungkin nggak terlalu. Tapi sebenarnya bisa dilakukan gitu loh, tapi ya nggak tahu kenapa. Nah, itu yang saya. Jadi artinya ini bisa di-apply lah gitu sektor-sektor ini. Yang terakhir yang ketiga yang hanya emission dan juga terhadap income distribution baik, tapi kurang terhadap output. Nah, kalau kurang terhadap output gimana caranya? Nah, ini mungkin program harus bisa dilakukan terhadap sektor-sektor ini, ya supaya dia bisa meningkatkan. Ini kan sebenarnya teknologi ya, supaya mereka dengan input yang sama bisa menghasilkan output yang lebih tinggi dan dia akhirnya support terhadap growth. Ya kira-kira itu ya bisa dijadikan diskusi.